Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Kingdom Protista bagian 4 membahas tentang protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan yang uniseluler sering disebut dengan fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga. Baik alga maupun fitoplankton mampu melakukan fotosintesis. Fitoplankton memiliki peranan penting dalam memberikan oksigen ke atmosfer melalui proses fotosintesis yang dilakukan. Adapun ciri-ciri alga di antaranya: 1. Bersifat uniseluler atau multiseluler. 2. Ukuran tubuh bervariasi, mulai dari algae mikroskopis dengan ukuran 8 mikrometer hingga algae makroskopis dengan ukuran 60 meter. Yang ketiga, bentuk tubuh tetap karena adanya dinding sel. Dan yang keempat adalah algae uniseluler dapat hidup soliter maupun membentuk koloni. Dan yang kelima, memiliki beberapa jenis klorofil: klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D yang tersimpan dalam kloroplas. Kemudian yang keenam adalah memiliki pigmen fotosintetik selain klorofil, xanthofil yang berwarna kuning, phycocyanin yang berwarna biru, phycocyantin yang berwarna coklat, dan phycoerythrin yang berwarna merah, serta karotenoid. Yang ketujuh, memiliki bentuk kloroplas yang bervariasi seperti cakram, spiral, jala, mangkung, bulat, dan lainnya. Yang kedelapan, dapat hidup seperti plankton, neuston, atau bentos. Dan yang kesembilan adalah bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif, atau dengan cara seksual, yaitu konjugasi, isogami, dan anisogami. Protista mirip tumbuhan diklasifikasikan ke dalam 7 filum dengan pembahasan sebagai berikut. Filum yang pertama adalah filum Euglenophyta. Filum Euglenophyta merupakan organisme uniseluler yang berflagel atau memiliki bulu cambuk. Bintik mata yang dapat menangkap cahaya disebut dengan stigma dan memiliki kloroplas. Beberapa anggota filum Euglenophyta dapat hidup secara autotrof, menghasilkan makanan sendiri, maupun heterotrof, memburu makanan. Ketika cahaya cukup, maka mereka akan hidup secara autotrof. Sedangkan ketika cahaya melemah, mereka akan hidup secara heterotrof. Biasanya ditemukan di perairan dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Euglenophyta merupakan salah satu protista yang mirip tumbuhan karena mampu berfotosintesis dan juga mirip hewan, dapat melakukan pergerakan aktif. Contohnya adalah Euglena sp. Yang kedua adalah filum Chrysophyta. Filum Chrysophyta atau alga emas merupakan organisme yang anggotanya memiliki variasi bentuk dan struktur. Alga ini biasanya berwarna coklat keemasan. Habitatnya banyak di air tawar dan tanah lembab. Juga dapat ditemukan di lautan. Pigmen warna yang dominan terdapat pada tubuh Chrysophyta adalah karotin dan phycocyantin,
sehingga tubuhnya berwarna coklat keemasan. Namun juga dapat memiliki klorofil yang memberikan warna hijau, contohnya pada Pauseria sp, Ochromonas sinura, Navicula, dan Vinularia. Yang ketiga adalah filum Virovita. Filum Virovita atau Dinoflagellata atau disebut dengan ganggang api memiliki ciri yang bersinar ketika malam hari. Beberapa Virovita jumlahnya akan meningkat ketika air hangat dan kaya nutrisi. Hal ini membuat lautan tampak berwarna merah kecoklatan, sehingga kondisi air akan miskin oksigen, terkadang menjadi beracun. Fenomena ini menyebabkan makhluk hidup lain mati. Sebenarnya, warna ganggang api dapat beraneka ragam, hijau, kuning, coklat, dan lainnya. Hal ini tergantung pigmen yang lebih dominan penyusun tubuhnya. Biasanya ganggang api memiliki pigmen klorofil A dan C, xanthophyll, dinosantin, dan vicobilin. Spesies Dinoflagellata biasanya merupakan organisme uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Ganggang api ini memiliki dua flagellata yang dapat membuat gerakan memutar, sehingga sering juga disebut dengan dinoflagellata. Dino berarti pusaran air. Ganggang api umumnya merupakan organisme fotoautotrop, tetapi ada juga spesies yang hidup sebagai parasit. Contohnya Gymnodinium, Viridinium, Keratium, dan Goniolax. Yang keempat adalah filum Phaeophyta. Phaeophyta atau ganggang coklat adalah kelompok protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen dominan berupa karotin, yaitu fucoxanthin, sehingga memberikan warna coklat pada tubuhnya. Selain fucoxanthin, ganggang coklat juga memiliki pigmen klorofil A, C, dan xanthophyll. Hampir semua ganggang coklat hidup di pinggir pantai. Kebanyakan organisme multiseluler yang berbentuk benang. Struktur Phaeophyta sangat mirip dengan tumbuhan seutuhnya karena memiliki akar, batang, dan daun. Reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri menghasilkan zoospora atau secara fragmentasi. Sedangkan secara seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan betina. Contohnya adalah Fucus pesiculosus, banyak terdapat di laut dalam. Kemudian Sargassum silicosum hidup dengan baik di tepi laut yang dangkal. Selanjutnya Turbinaria australis yang hidup baik di tepi laut yang dangkal. Kemudian Picus disticus, Laminaria, dan Macrocystis. Yang kelima adalah filum Bacillariophyta. Bacillariophyta atau diatom merupakan organisme uniseluler yang tidak bergerak dan hidup sebagai plankton. Diatom dapat berbentuk seperti benang, bulat, atau segitiga dengan struktur tubuh yang sangat khas, yaitu bagian tubuhnya terdiri atas kotak atau hipoteka dan tutup, disebut dengan epiteka. Antara kotak dan tutup tersebut terdapat celah yang disebut dengan raphe. Dinding selnya mengandung pektin dan silikat. Apabila organisme ini mati, maka cangkang tersebut akan membentuk tanah. Contohnya adalah diatom, Navicula, Cyclotella, dan Vinularia. Yang keenam adalah filum Rhodophyta.
Rhodophyta atau alga merah merupakan filum yang memiliki pigmen dominan vicobilin, yaitu vicoerythrin, sehingga memberikan warna merah pada tubuhnya. Namun Rhodophyta juga memiliki pigmen vicocyanin yang memberikan warna biru, tetapi tidak dominan. Anggota filum ini merupakan organisme multiseluler. Kebanyakan Rhodophyta hidup di laut dan sebagian kecil dapat ditemukan di air tawar. Reproduksinya dapat berlangsung secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, Rhodophyta dengan membentuk tetraspora, sedangkan secara seksual langsung dengan gamet jantan dan betina. Contohnya adalah Eusema spinosum, Gracilaria sp, Gelidium sp, Erythrophyllum sp, dan Macrocladia sp. Yang ketujuh adalah filum Chlorophyta. Chlorophyta atau alga hijau memiliki tubuh berwarna kehijauan. Pigmen dominan penyusun tubuhnya adalah klorofil. Selain itu juga sedikit karotin atau pigmen kuning. Dalam tubuh alga hijau, klorofil berkumpul dalam suatu tempat yang disebut dengan kloroplas. Bentuk kloroplas bervariasi, ada yang berbentuk bulat, spiral seperti bintang, dan lain-lain. Chlorophyta merupakan organisme uniseluler yang dapat hidup berkoloni membentuk organisme multiseluler sederhana. Chlorophyta sering ditemukan hidup pada habitat yang berair dan termasuk organisme autotrof yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Reproduksi terjadi secara aseksual melalui pembelahan biner maupun secara seksual melalui konjugasi. Contohnya adalah Chlamydomonas sp, Volvox, Protococcus, Spirogyra, Ulotric, Odogonium, Chlorella, Chlorococcum, dan Ulva. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.